warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang ulun muliakan para habaib, yang ulun muliakan para anggota Shalawat Burdah dan Ratibul Atos. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita membaca ibadah rutinitas, yaitu salawat burdah dan ratibul atos di setiap malam Jumat. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salawat burdah dan ratibul atos yang ulun muliakan. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bid dharain amin. Hendaklah kita ketahui, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengaruniai kita taufik dan hidayahnya, bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu ialah suatu pengertian daripada dirinya yang adalah Allah taala maujud dengan dirinya sendiri. Karenanya ia berdiri dengan sendirinya, yang layak bersifat dengan segala sifat yang menghendaki ia akan dia, dan layak bagi wujudnya tiap-tiap nama yang menunjukkan atas kesempurnaannya, dan setengah daripada jumlah kesempurnaannya tiada berkesudahan dan tiada mungkin diperdapati. Itulah sebabnya dikatakan atau disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kullukum fi zatillahi ahmaq, yang artinya semua kamu sekalian pada mendapat kunhizat Allah Ta'ala itu ahmaq, yakni bersangatan bodoh, artinya kadang-kadang tidak bisa atau tiada mendapat akan kunhizatnya sekali-kali, karena bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu gaib sendirinya. Gaib sendirinya artinya tidak bisa dilihat, ya kan, tidak bisa dilihat. Maka tiadalah didapati dengan sebab dipaham dengan sesuatu ibarat
dan tiada bisa dipaham dengan suatu isyarat, karena bahwasanya zat Allah Ta'ala itu hanya bisa dipaham dengan suatu pengertian yang munasabah akan dia, yang menunjukkan akan kesempurnaannya dan menunjukkan akan kebesarannya. Apabila pandangan mata hati dan mata kepala kita bahwa tiada maujud hanya Allah, niscaya hilanglah rupa kita kepada sifat Allah, hilanglah penglihatan kita kepada penglihatan Allah, dan hilang pendengar kita kepada pendengar Allah, dan hilang suara kita kepada kalam Allah, dan hilang napas kita kepada Allah, sehingga jadilah napas masuk Allah dan napas keluar Allah jua. Seolah-olah kita ini tiada mempunyai barang sesuatu sedikit jua pun, karena sudah karam kepada Allah semata-mata, atau fana di dalam ma'rifatnya dan musyahadahnya kepada Allah semata-mata. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matikanlah olehmu akan dirimu sebelum mati. Ujar Nabi, matikanlah olehmu akan dirimu sebelum mati. Dan firman Allah Ta'ala, qul kullum min indillah, artinya katakanlah hai Muhammad, tiap-tiap sesuatu apa jua pun semuanya dari Allah. Dan seperti inilah hendaknya i'tiqad kita siang dan malam. Dan inilah yang disyaratkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, arabtu rabbi bi rabbi, artinya mengenal aku akan Tuhanku dengan pengenalan Tuhanku. Artinya aku kenal dengan Tuhanku dengan sebab Tuhanku, ya kan? Tuhan juga yang mengenalkan dirinya. Inilah jalan segala orang yang ahli tasawuf, yang diperbuatnya pada tiap hari dan malam, ketika diamnya dan ketika tafakkurnya dan ketika sembahyangnya dan puasanya dan ketika mengerjakan ibadah-ibadah lainnya, baik ketika mengerjakan ibadah sunnat dan menjauhi segala yang diharamkan Allah dan mengambil segala yang dihalalkan Allah, sekira-kira menjadi kuat buat mengerjakan takwa zahir dan batin. Maka ingat akan asanya wujud Allah yang qadim serta ikhlas, seperti kata salah seorang hukama yaitu Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman tobat lahu khotwatun fi umrihi la yuridu biha illallah ta'ala. Artinya, untung besar bagi orang yang baik baginya oleh setiap jejak langkahnya di dalam sepanjang umurnya, yang tiada menghendaki ia dengan dia melainkan karena Allah Ta'ala semata-mata atau ikhlas. Dengan keterangan-keterangan dari Al-Quran dan hadis yang tersebut, timbullah pengetahuan dan keyakinan kita bahwa wujud kita dan wujud segala makhluk lainnya fana atau binasa di bawah wujud Allah Ta'ala pada hakikatnya. Dan wujud kita dan makhluk-makhluk lainnya dinisbahkan kepada wujud Allah Ta'ala
hanyalah isti'arah atau majas, artinya pinjaman, titipan, bukan pada hakikatnya. Maka jikalau kita hadapkan hati kita ke jalan hakikat itu, niscaya nyatalah bahwa tiada ada yang maujud, hanyalah Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala semuanya batil juga atau batal juga. Dan terbukalah di hati kita ketika itu bahwa pendengar kita pendengar Allah, dan penglihat kita penglihat Allah, dan kehendak kita kehendak Allah, hingga yang lainnya semuanya adalah Allah Ta'ala. Tiada suatu jua pun yang menyertainya. Dan hilanglah perbuatan diri kita kepada perbuatan Allah Ta'ala, dan hilanglah nama kita dan sifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau seperti yang tersebut itu musyahadah hati kita, artinya pandangan hati kita dan i'tiqad kita, maka mengamalkanlah kita akan anjuran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis tersebut, mutu qabla an tamutu, yang artinya matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Dengan keterangan-keterangan yang tersebut di atas ini, baik dari ulama maupun dari firman Allah, dapatlah kita suatu kesimpulan pengertian bahwasanya seluruh makhluk ini, baik dari asalnya maupun dari percabangannya hingga sampai kepada kesudahannya, lillahi rabbil alamin, artinya bagi Allah yang mempunyai segala sifat kepujian dan kesempurnaan, yang mengusahai alam semesta, mengasai alam semesta, alam semata. Baginya bagaimana saja ia menghendaki, seperti gerak atau diamnya, dan seperti besar atau kecilnya, dan sebagainya, dan seperti kulit atau manis atau masam, kalat atau manis atau masam, dan sebagainya, dan seperti buruk atau baik dan sebagainya, semuanya menurut kadar ketentuannya. Walhasil wujud alam ini kenyataan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita pandangan mata hati kita dan mata kepala kita dengan i'tiqad yang yakin bahwa alam semesta ini kenyataan wujud Allah Ta'ala, niscaya hilanglah wujud kita kepada wujud Allah Ta'ala, dan termasuklah kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Hal ini ada disebutkan oleh Uzama'ul Arifin billah Abu Bakar Asyibli, lau zuqtum halawatal waslati la'arabtahum miraratil qati'ah. Artinya, jikalau sudah merasa kamu akan lemak manisnya berhampirlah kepada Allah, niscaya mengenallah kamu akan pahitnya jauh dari Allah Ta'ala. Itu ujar Abu Bakar Al-Shibli. Jikalau sudah merasa kamu akan lemak manisnya berhampir kepada Allah Ta'ala, niscaya mengenallah kamu akan pahitnya jauh dari Allah Ta'ala. Apabila kita sudah merasakan manisnya hampir kepada Allah, artinya ingat terus kepada Allah, niscaya akan merasalah kita pahitnya jauh atau lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena bahwasanya jauh dari Allah Ta'ala atau lupa kepada Allah Ta'ala itu adalah azab yang amat pedih kepada orang yang ahli berhampir kepada Allah, itu orang muqarrabin. Dan adalah sebagaimana dari doa Rasulullah SAW, yaitu Allahumma rzuqni lazzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Artinya, ya Allah Tuhanku, berikanlah hamba kelezatan memandang dengan mata hati dan mata kepala hamba kepada wajah Engkau yang mulia, serta rindukanlah hamba kepada bertemu Engkau. Dengan mengambil ibadat dan pahaman dari doa Nabi kita Muhammad SAW ini, nyatalah bahwa pandangan dan tahqiq akan wahdaniyat Allah Ta'ala pada af'al, pada asma dan pada sifat dan zat itu adalah suatu nikmat yang amat besar yang telah dikaruniakan Allah kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Ya, kita sampai sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.